Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budian. Sebelum kita memulai belajar, ibu mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran. Kita sudah belajar tentang neraca lajur. Kemarin kan AJP sama neraca lajur. Nah, abis AJP sama neraca lajur itu apa? Yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kalau di akuntansi keuangan lembaga itu ada 5. Apa aja? Ayo, kita udah pernah belajar loh. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu ada laporan operasional. Yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Namun karena kita mempunyai banyak laporan, pada pelajaran kali ini yaitu tentang laporan keuangan, ibu akan membagi videonya ke 5 tahap, yaitu ada pada video pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian laporan realisasi anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi komponen laporan realisasi anggaran. Dan yang ketiga adalah menyusun laporan realisasi anggaran. Dan yang keempat juga adalah menyusun jurnal penutup laporan realisasi anggaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita kali ini. So, pasti yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian LRA. Apa sih Bu LRA itu? Jadi LRA itu atau laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan antara anggaran sama realisasi yang sudah dijalankan pada periode tertentu. Kayak misalkan antara catatan sama yang udah dikeluarkan, antara budget sama yang udah dikeluarkan tuh sebenarnya itu kamu udah ngeluarin uang berapa sih dari anggaran yang udah kita rencanain? Apakah 100%? Seperti yang kita tahu kalau misalkan pemerintah itu bakal bagus dinilai ketika anggarannya itu bener-bener terrealisasikan atau bener-bener nyata dijalankan gitu loh. Ketika anggarannya ternyata misalkan 100 juta tapi yang direalisasikan 10 juta, itu berarti pemerintah tidak berhasil menjalankan program-programnya gitu. Kenapa? Karena dari 100 juta uang yang kamu minta, kamu cuma ngejalanin 10 juta. Itu namanya pemerintah tidak efisien menjalankan programnya dan bisa dinilai gagal karena kecil banget presentasi terrealisasikannya. Nah Bu, di dalam LRA itu apaan aja sih Bu dalamnya? Kan kalau misalkan kalau di laporan keuangan di akuntansi, di laporan laba rugi di akuntansi keuangan itu ada pendapatan, beban. Nah, kalau di LRA ini sebenarnya sama banget. Tadi kan Ibu bilang LRA itu untuk gambarin sebenarnya anggaran kita ini udah berjalan gak sih sama yang terrealisasikannya. Nah, kalau di LRA ini komponennya itu adalah ada pendapatan, ada belanja ya, bukan beban. Jadi LRA ini adalah khusus untuk akun-akun yang baru yang kita pelajari, yaitu pendapatan LRA, belanja, dan surplus atau defisit gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat contoh yang berikut ini. Oke, jadi kita mulai aja ya nyusun laporan realisasi anggarannya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang AJP dan neraca lajur. Nah, ini dia neraca lajurnya. Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, sekarang kita lihat aja di sini langsung ke kolom LRA-nya. Nah, jadi yang di kolom di LRA-nya itu ada apa aja di dalamnya? Ada estimasi pendapatan, ada estimasi perubahan sal, ada apropriasi belanja, terus kemudian ada pendapatan hotel, ini pendapatan pajak ya, pendapatan pajak LRA. Kemudian ada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, itu ada retribusi ya, kan dia parkir itu termasuk retribusi 15 juta. Kemudian ada belanja, ini kita ketahui dari angka 5, ada belanja gaji, tunjangan keluarga, dan lain-lain, alat tulis dan sewa makanan dan minuman rapat. Kemudian dia ada belanja modal,
yaitu pengadaan kendaraan dinas. Udah paling sama surplus dan defisit. Oke, sekarang kita menuju ke laporan realisasi anggaran. Nah, ini dia bentuknya laporan realisasi anggaran Dinas PPO. Kita lihat dulu ya, kita minimize. Kelihatan nggak? Nah, jadi ini nanti di sini ada nomor atau biasanya juga boleh kode rekening. Kemudian ada uraian. Uraian ini tentang nama akunnya apa, kemudian ada anggarannya, anggaran tahun 2017, sekarang kan tahun 2017 yang disoal. Kemudian realisasi anggaran 2017, kemudian berapa persen sih ternyata yang terrealisasi. Kemudian ini realisasi 2016, cuman karena di soal kita nggak dikasih tahu realisasi 2016, berarti nanti ini dikosongin aja. Tapi dalam prakteknya LRA itu ada kolom ini gitu. Jadi ini untuk memudahkan kalian untuk bisa memvisualisasikan aja, menggambarkan bahwa oh ini loh ternyata laporan realisasi anggaran tuh bentuknya kayak gini. Oke. Sekarang di sini kita lihat LRA itu tadi gue bilang tadi komponennya ada pendapatan, ada belanja dan juga udah sama surplus atau defisit, itu aja 3 gitu kan. Cuman di sini ibu sebenarnya di sini tadinya kosong. Nih di sini tuh tadi sebenarnya kosong. Gitu loh. Kenapa kosong? Karena pendapatan ini ditulis sesuai sama yang kita terima. Jadi pendapatan apa yang kita terima nanti kita tulis di sini. Seperti yang kita ketahui di BAS, kita lihat BAS ya. Pendapatan ada pendapatan apa aja nih? Oh, ada pendapatan bentar. Ada pendapatan asli daerah. Ini kan 4 ini kepalanya nih. Ya kan? Oh, di sini ada 41, ada pendapatan asli daerah. Dalamnya ada apa aja? Ada pajak, ada retribusi. Ya nggak sih? Tuh, mana sih retribusi? Nah, ada retribusi 412 dan seterusnya. Ada lagi pendapatan lain-lain yang sah. Gitu loh. Jadi nanti misalkan pendapatannya ada apa aja di neraca lajur, itu tergantung sama transaksinya. Terus kemudian ini pendapatannya itu masuk ke dalam anaknya siapa, anaknya pendapatannya siapa, nanti kalian tinggal tulis gitu. Kayak misalkan di akuntansi keuangan, kalau ada pendapatan bunga, berarti kan itu pendapatan non operasional kan gitu ya, pendapatan luar usaha, berarti kita masukin ini ke pendapatan luar usaha gitu ya, ngerti ya. Jadi setiap pendapatan juga punya anaknya itu misalkan apa, kalau pajak berarti dia langsung ke pendapatan asli daerah, karena di BAS-nya itu adalah pendapatan asli daerah itu adalah pajak itu adalah pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah. Nih. Ada kan? Berarti dia masuk anaknya si asli daerah. Makanya di sini karena di neraca lajur cuman ada pendapatannya itu pajak hotel ya kan, dan pajak dan retribusi, berarti dia anaknya si pendapatan asli daerah. Sehingga yang ibu tulis di sini adalah mana dia? Adalah pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Gitu ya, mengerti ya. Terus angkanya berapa? Angkanya kita tulis di terrealisasi. Kenapa? Karena yang udah kita terima, bukan di anggaran. Gitu ya. Yang udah terrealisasi berapa, Bu? Di sini pajak hotel 80 juta dan juga retribusi 15 juta. Berarti kita tulis aja di sini pajak daerahnya 80 juta. Kemudian tadi retribusinya 15 juta. Gitu. Ini kita ganti dulu ya, bentar. Ya kan, gitu ya. Oke, sekarang berarti jumlahnya berapa? Ya kan? Jumlahnya berarti 80 tambah 15, jadi 95 juta. Padahal sedangkan jumlah pendapatan apropriasinya atau estimasi pertama kali kita punya itu berapa? Estimasi pendapatan yang pas pertama kali. Tahun ini kita bakal nerima 500 juta misalkan itu. Kalau di sini berapa estimasinya? Mana? LRA. Nah, ini estimasi pendapatannya ini ya. Nih, 500 juta. Gitu. Sedangkan kita cuma dapat gitu sih ya. 500 juta, ya kan? Tapi
kita cuma dapat 95 juta. Ya kan? Berarti realisasinya dikit banget dong. Gimana cara cari realisasinya? Sama dengan realisasinya 95 juta, ya kan? Ya kan? Dibagi sama anggarannya. Gitu. Baru dikali sama 100. Berarti 19% doang. Gitu loh. Jadi 19% doang nih kita dapatnya. Gitu. Jadi caranya tadi adalah ini dibagi 100. Jadi berapa tadi tuh? 95 juta dibagi 500 juta dikali 100. Oke, kita lanjut ke belanja. Nah, kita sini belanja itu sama kayak di BAS. Belanja itu ada apaan aja di BAS? Oh, ternyata belanja itu ada belanja operasi, belanja modal, sama belanja tak terduga. Jadi apa yang dimaksud belanja operasi itu kayak kegiatan sehari-hari kayak gaji, kayak beli barang, beli perlengkapan, beli sewa gitu, ataupun beli barang deh, pokoknya barang dan jasa, tapi bukan barang modal. Nah, itu belanja operasi. Terus ada di sini belanja modal. Belanja modal tuh kayak apa? Beli kendaraan, beli tanah, beli gedung, itu belanja modal. Kemudian belanja tak terduga apa? Misalkan kayak sekarang corona nih. Oh, belanja tak terduganya banyak. Kayak misalkan harus beli sembako dan lain-lain, dan beli desinfektan yang banyak. Itu kan nggak terduga. Gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke transaksi, ada nggak di transaksi itu belanja tersebut. Ternyata pas kita lihat di transaksi ini, di kolom LRA hanya ada belanja gaji, tunjangan, alat tulis kantor, sewa ekskavator, belanja makanan, dan belanja modal kendaraan. Oke. Nah, karena gaji pokok, tunjangan, dan jabatan itu termasuk ke dalam belanja pegawai, maka nanti kita ditulisnya di sini di laporan realisasi anggaran, di sini disatukan antara gaji dan tunjangan gitu. Jadi berapa di sini gaji dan tunjangan itu adalah belanja pegawai digabungin. Jadi gaji ditambah tunjangan ditambah jabatan, tunjangan keluarga ditambah tunjangan jabatan. Jadi ada 180 ditambah 17 ditambah 18. Jadi kita taruh di sini di realisasi 2017 sebesar 215 juta. Dari mana, Bu? Dari tadi 180 ditambah 18 ditambah 17. Oke? Oke. Lanjut, Bu. Di bawahnya ada belanja apa? Ada belanja alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu adalah belanja barang. Kemudian belanja sewa ekskavator adalah belanja jasa. Jadi belanja barang dan jasa pun ditambah atau digabungkan. Jadi 2.750 ditambah 39.600. Jadi kita tulis di sini adalah 42.850. Dari mana, Bu? Dari tadi. Yang tadi Bu bilang. Jasa plus sewa. Jasa plus sewa. Jasa plus barang, ATK sama belanja sewa. Gitu ya. Sehingga baru kita jumlahkan di sini berapa? Ternyata 257.850. Nah, tadi ada nggak belanja modal di sini? Ada. Ternyata kita beli kendaraan. Beli kendaraan berapa? 250 juta. Jadi hasilnya tetap 250 juta ya jumlahnya di jumlah belanja modal. Berarti jumlah belanja kita berapa? Berarti kan jumlah belanja operasi ditambah jumlah belanja modal. Berarti ini 257 ditambah 250. 507 250. Sedangkan di jumlah belanja kita, ya kan, jumlah belanja kita di neraca lajur di apropriasi itu berapa? Apropriasi belanja kita 650 juta gitu loh. Di sini berarti kita tulis 650 juta. Boh, belanjanya 650. Anggarannya realisasinya 507, berarti nggak penuh kan? Berarti kan nggak penuh. Berarti di sini sama kayak tadi rumusnya, realisasi per anggaran dikali 100. Jadi ini dibagi sama ini.
dikali 100. Cuman karena di sini ibu pakai persenan langsung, ibu jadi nggak usah dikali 100 lagi. Like that, seperti itu. Jadi kalau untuk belanja kita terrealisasi 78%, cukup baik. Cuman kalau untuk pendapatan kita cuma terrealisasi 19%, ini kurang baik nih. Sehingga kalau ibu tanya ini surplus atau defisit, pasti defisit. Berarti kalau defisit, caranya adalah pendapatan dikurang belanja. 412.850. Jadi ini adalah minus ya, atau dalam kurung. Ini juga minus kan, karena kita kebanyakan belanja. Pendapatan dikurang belanja, minus juga. Oke. Jadi ini adalah defisit gitu ya. Defisitnya berapa, Bu? Defisitnya berapa? Coba kita lihat. Ya kan, defisitnya sama, realisasi dibagi sama anggaran. Berapa ini? Berapa persen? Wow, kita defisit 275%. Jadi lebih banyak banget defisitnya nih daripada dari anggaran pertama kita. Jadi seperti itu ya. Nah, 412.850 ini itu juga harus sama dengan nilainya yang di LRA tadi. Nilainya si surplus atau defisit sama enggak? Oh sama, berarti kamu benar. Gitu ya. Sama kan kayak misalkan kita belajar neraca lajur di akuntansi keuangan, sama enggak sama di laporan laba rugi? Sama dia, jadi sama-sama harus sama. Labanya atau surplusnya atau defisitnya harus sama-sama di neraca lajur. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita juga harus membuat jurnal penutup. Kenapa harus kita buat jurnal penutup? Karena sebenarnya akun-akun ini yang di laporan realisasi anggaran itu adalah akun nominal yang mana dia hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Jadi nanti di tahun berikutnya dia nggak ada karena akan data baru lagi gitu loh. Jadi di jurnal penutup lah, di nama-nama akun ini harus kita tutup saldonya kayak gitu ya. Jadi nanti 0 sisanya, yang ada di neraca nanti hanya adalah akun harta utang modal gitu ya. Berarti sekarang kita harus membuat jurnal penutupnya si laporan realisasi anggaran ini. Sama, jadi kita membuat jurnal penutup. Sama aja di laporan akuntansi keuangan biasa itu juga jurnal penutup itu pasti dibuat setelah akhir periode. Berarti tanggalnya itu adalah 31 Desember 2017. Di sini ada tanggal, ada kode, ada keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit. Bu, lalu apa aja yang kita tutup? Semuanya yang ada di sini kita harus tutup. Kita harus tutup gitu loh. Jadi pertama yang harus kita tutup adalah pendapatannya dulu nih. Jadi kalau kita mau tutup berarti yang di kredit harus berada di debit, yang debit harus berada di kredit. Sekarang pendapatan adanya di mana? Di kredit. Berarti sekarang kita debetin. Berarti di sini pendapatan pajak daerah. Nanti kamu cari sendiri ya kode rekeningnya ya. Di sini juga ada 2 pendapatan retribusi. Berapa? 80 juta. Sini 15 juta. Nah, berarti Bu, akun kontranya itu apa? Akun kontranya adalah surplus atau debit gitu. Debit, defisit. Kalau di akuntansi biasa kan ikhtisar laba rugi ya. Nah, tapi kalau di sini adalah surplus atau defisit karena nanti akan kita tutup gitu loh. Jadi di sini berapa? 95 juta. 95 juta ya. Udah, kita tutup si pendapatan. Berarti sekarang kita tutup si belanja. Belanja adanya di mana? Di kredit. Berarti kita kredit dulu nih, tulisin sini. Berarti kan kalau dia di kredit, kredit berarti di debitnya si defisit ini kan. Nah, udah kita tinggalin dulu. Sekarang kita beralih ke si belanja. Jadi kita belanja apa nih adanya? Belanja pegawai. Terus belanja apa lagi? Belanja barang dan jasa. Gitu kan? Terus belanja modal, ya kan?
ya kan? Bukan belanja modal, deng. Peralatan mesin ya. Kita masukin ya, berapa tuh? 215. Ini 42850. Ini 250 juta. Berarti ditambahin aja berapa semuanya? 507.850 karena ditambahin aja ini semua 21542 tambah 255 07.850. Pas kan? Berarti di sini debitnya si surplus itu 507, si kreditnya ini 95. Nah, lanjut ya. Tadi Ibu ketinggalan nih. Jadi kita juga harus menutup yang namanya, harusnya di awal banget nih, yang namanya si apropriasi pendapatan sama si estimasi pendapatan dan si estimasi apropriasi belanja. Jadi kita tutup dulu. Tadi kan kalau pendapatan itu di jurnal umumnya, inget gak apa? Nih, kita balik lagi ke jurnal umum ya. Nah, estimasi pendapatannya itu di debit, kemudian estimasi perubahan salahnya itu di debit, kemudian apropriasi belanja di kredit. Nah, ini kita balik aja. Kita balik yang kredit jadi debit, yang debit jadi kredit. Oke, sekarang berarti apropriasi belanja di debit. Di sini ada estimasi pendapatan, kemudian ada estimasi pesal, perubahan sal. Di sini kan belanjanya 650 kan? Nih, lihat sini deh. Nah, tulis 650. Benar gak tuh? Ya. Pendapatannya berapa estimasinya? 500. Tuh agak. Nah, 150. Tuh agak. Set. Oke, jadi selanjutnya kita membuat jurnal penutup untuk menyesuaikan si surplus ini. Coba kita lihat surplusnya. Surplusnya di sini 95 juta di kredit, sedangkan surplusnya di sini 507.850 di debit. Artinya dia nggak balance dong. Berarti dia kebanyakan di mana? Kebanyakan di debit. Oleh karena itu kita harus membuat surplus atau defisit di kredit sebesar selisihnya. Selisihnya dari 507.850 dikurang 95 berapa? 412. Di sini kan udah ada. Jadi kita tulis di sini surplus atau defisit sebesar 412.850. Nah, berarti debitnya apa, Bu? Debitnya apa? Jadi gini, kalau di LRA ini berarti kan defisit ya. Defisit itu sama aja kayak rugi gitu loh, ya kan? Nah, kalau rugi di akuntansi keuangan itu kan berarti mengurangi si ekuitas, si modal kan. Nah, ini juga sama. Dia itu akan mengurangi si ekuitas. Cuma di sini ekuitasnya bukan ekuitas doang, tapi namanya ada ekuitas sal. Ya, jadi istilahnya kalau di jurnal kan kita juga punya dua jurnal ya, jurnal LRA sama jurnal LO. Nah, ekuitas sal ini anggap aja dia sebagai ekuitasnya si LRA gitu. Makanya kemarin kan tiba-tiba di sini muncul yang namanya ekuitas sal ya kan, di sini nih, ya kan muncul. Nah, sebenarnya ekuitas sal ini adalah asalnya dari jurnal penutup gitu loh. Tiba-tiba muncul di sini, dia debit dari jurnal penutup selain sebagai dia berfungsi sebagai penyeimbang si ekuitas itu. Si ekuitas yang ini di atasnya yang 5162850 gitu. Jadi dia di debit ekuitas sal. Jadi dia asalnya dari sini. Kenapa tiba-tiba dia ada di debit selain sebagai penyeimbang? Dia juga sebenarnya asalnya ini dari sini. Nah, selanjutnya kita harus membuat jurnal penutup untuk menutup si perubahan sal. Nah, perubahan sal di sini nih. Ini kan perubahan sal di neraca lajur ada 418.850 debit kan. Oke. Jadi kalau dia di debit berarti kita di kredit berarti jurnal penutupnya di debit 412.50 850. Berarti kreditnya apa, Bu? Kreditnya apa kira-kira? Ya kan? Nah, kenapa di sini kok tiba-tiba kamu perhatiin deh. Di NSD ekuitas itu 5009 tapi tiba-tiba 5162850. Nah, ini juga ternyata ada kaitannya sama perubahan sal. Ketika perubahan salnya di sini kredit, maka dia harus bertambah juga nih ekuitasnya di sini kredit. Oleh karena itu, jurnal penutupnya kita lawannya adalah ekuitas. Gitu.
Kemarin kan Ibu bilang kan di sini ekuitasnya itu harus diubah. Ini biru-biru kan, kemarin di sini biru-biru kan. Hasilnya adalah ekuitas awal ditambah sama perubahan sal dikurangi dari selisihnya LO. Nah, berarti kan di sini ekuitas ini kan tadinya 5009. Tahu-tahu segini. Berarti ini adalah juga ada kaitannya sama perubahan sal. Makanya ketika perubahan sal ditutup, ekuitas juga harus berpengaruh. Makanya ekuitasnya juga harus bertambah 412, 850 gitu. Jadi ada 5 jurnal penutup yang harus kita tutup, yang harus kita buat, yaitu ada pendapatan, belanja, apropriasi belanja. Ini kalau misalkan kalian bikin jurnalnya, kalau nggak bikin jurnalnya berarti nggak usah dibuat. Kemudian ada surplus atau defisitnya, kemudian yang terakhir perubahan salnya yang harus kita tutup gitu. Oke, nah inilah nanti jurnal penutup inilah yang akan kita posting ke buku besar penutup gitulah. Jadi nanti akun-akun yang ada di jurnal penutup ini akan menjadi 0 seperti itu. Mungkin itu tadi sekian LRA, video pembelajaran tentang LRA. Next video kita akan belajar tentang LO gitu ya. Coba Ibu.